Bagi horor dalam 1 menit. Cerita kali ini gue dapat dari email yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Yogi. Yogi nyesel banget, kenapa malam itu dia harus penasaran. Jadi di rumah Yogi tuh punya gudang, dan gudangnya itu tepat di sebelah dari kamar dia. Yogi udah sering nih denger suara cakar-cakaran gitu, dan yang selama ini dia pikirkan itu adalah kucing, kalau nggak tikus. Nah malam itu nih, sekitar jam setengah 12-an lah, Yogi ini lagi masih main handphone, terus denger suara cakar-cakaran ini. Karena dia penasaran, ini hewan apaan sih kok sering banget ngeluarin suara. Dia keluar kamar ke arah gudang, posisi gudang lampunya mati nih. Dia cetekin lah itu lampu. Pas lampu nyala, di pojokan gudang ada yang berdiri sambil senyum. Perempuan, rambutnya panjang, pakai dress putih. Yogi langsung refleks, teriak di situ. Keluarganya pada kebangun dan nemuin Yogi udah jongkok di bawah sambil nutupin mukanya. Dan semenjak saat itu, Yogi trauma buat penasaran kalau cari suara-suara lagi. Hati-hati. Kecil, hitam, lari-larian di atas atap. Kira-kira itu apaan ya? Bacain cerita horor yang masuk. Selamat pagi kak, mau cerita sedikit nih tentang pengalamanku pas diklat paskibra di sekolah. Buat anak paskibra punya pengalaman horor, coba tulis di kolom komentar. Kejadian ini tahun 2019. Jadi waktu itu tidur di sekolah nih. Pas jam 12 malam itu hujan deres banget. Sempet ada simpang siur kalau jam 1 sampai jam 4-an itu bakal ada yang namanya jurit malam. Jadi harusnya kalau jam 12 malam ini hujan, otomatis nggak jadilah juritnya ini. Tapi ternyata tetap jadi. Dan aku dapat kloter terakhir sama temenku 2 orang. Bawa lilin yang di bawahnya itu ada airnya. Pas sampai di pos 1, di situ ada 8 orang seniorku. Aman lah di situ, nggak ada kejadian apa-apa. Emang sih ada rambut gitu loh, tapi itu cuma jebakan lah, semacam prank lah dari senior-seniorku. Jadi kita lanjutin aja tuh jalannya. Pas menuju ke arah pos 2, itu kan ngelewatin kayak semacam aula sekolah gitu ya. Aku ngeliat di atas atap aulanya itu kayak ada yang lari-larian. Bentukannya itu kecil, kayak anak kecil gitu. Dan kelihatan cuma siluet doang, hitam. Lari mondar-mandir dan itu cepet banget larinya. Bukan kayak lari manusia normal lah. Dan ukuran si hitam bayangan ini juga kayak bukan anak sekolah harusnya, bukan anak seumuranku, dia kecil banget soalnya. Nah di situ aku nanya nih ke salah satu temanku, di atas atap aula itu ada yang lari-larian gak sih? Temanku di situ nggak ngejawab, diem aja, bener-bener diem. Akhirnya oke lah, aku mikir, palingan seniorku nih ngeprank nih, sengaja nakut-nakutin nih. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mana ada sih seniorku sampai naik ke atas atap cuma buat niat nakut-nakutin juniornya. Dan juga nggak mungkin ada seniorku yang posturnya tuh kayak anak kecil gitu dan larinya secepat itu, nggak masuk akal. Dan akhirnya sampailah aku sama teman-temanku ini di pos 2. Di situ seniorku ada 6 orang. Dan pas aku lihat ternyata jumlahnya pas. Jadi nggak mungkin ada seniorku yang sampai naik ke atas atap aula. Dan setelah selesai jurit malam, aku ngobrol nih sama temanku yang lain. Ternyata dia juga mengalami hal aneh. Tutup tempat sampah, ya yang kalau kalian tahu dari karet ban bekas itu ya, dari karet itu kan lumayan berat tuh. Itu tiba-tiba kayak depan kantin, itu kelempar dengan sendirinya. Gak kena angin, gak mungkin ada angin sekencang apa yang bisa jatuhin tutup sampah itu kan. Harus kenceng banget kan anginnya. Dan itu kelempar dengan sendirinya, tanpa ada apa-apa. Hati-hati.